Saya mohon izin nggak menyalakan malam ini cuci piring dan jelebut, jadi ya begitulah. So, monggo, sudah sampai mana ini sekarang progresnya? Nah, oke, baik Pak. Kami izin asistensi terkait yang revisian kemarin dulu ya Pak. Oke. Ya, saya izin share screen. Ah, jadi saya izin memaparkan revisian kemarin. Jadi untuk yang Pak Nanda berikan saran supaya penentuan tata letaknya itu berdasarkan daya dukung lahannya supaya nggak ngawur gitu ya Pak. Jadi kami melakukan analisis kemampuan lahan. Di sini kami menggunakan acuannya itu jurnal tahun 2009, di mana kelas kemampuan lahannya ini sudah dispesifikkan untuk pariwisata yang terdiri dari 5 kelas, di mana inputan data yang digunakan itu ada peta kemiringan lereng, erosi, drainase, dan juga tekstur tanah. Oh iya, maaf Pak filternya. Selanjutnya, nah dari kelima kelas ini di wilayah tapak kami itu ada 2 kelas Pak, yaitu kelas yang baik sekali yang warna hijau dan kelas sedang. Di mana perbedaannya itu ada faktor-faktor pembatasnya. Nah, faktor-faktor pembatasnya untuk yang di kelas 2 yaitu kelas 2 itu kelas yang baik sekali yang warna hijau, itu faktor pembatasnya berupa jenis tanah litosol yang kurang cocok digunakan untuk media tanam. Sedangkan di kemampuan lahan kelas 3 itu memiliki daya dukung yang agak baik dengan beberapa faktor pembatas. Jadi faktor pembatasnya itu lebih dari satu yang di kelas 3, yaitu ada kelerengan yang agak curam sebesar 25%, serta potensi rawan bencana longsor. Nah, dari hasil analisis ini, kami simpulkan bahwa untuk yang lokasi yang ada di kelas 2 itu dikhususkan untuk kegiatan kelas 3 itu dikhususkan untuk kegiatan edukasi, yang kelas yang sedang, yang rawan longsor. Jadi isinya itu nanti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta dibangun retaining wall sebagai langkah pencegahan bencana longsor. Jadi tidak terlalu banyak lahan bangunannya gitu Pak. Dan sedangkan di kemampuan lahan 2, karena jenis tanahnya itu kurang cocok untuk media tanam, tetapi punya keunggulan dia itu cocok untuk bangunan-bangunan seperti itu. Jadi kami gunakan untuk lahan terbangun berupa penginapan, outbound, lahan parkir, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Apakah sudah cukup bisa menjelaskan tata letak bangunannya ya, Pak? Oke, dari penjelasan tadi, saya kira sistematika dan logika berpikir sudah dapat, gitu. Jadi sudah tepat. So, sejauh ini nggak ada masalah. Um, Cuman ini di apa? Ini masalah format penyajian aja sih. Kalau kalian mengambil tabel dari sumber lain, Ya. sebaiknya jangan screenshot seperti ini, tapi tabel itu digambar ulang. Terus kemudian peta ini kan halamannya A4. Ya. Peta itu sebaiknya diletakkan pada halaman terpisah, dekat dengan narasi atau teks yang menjelaskan tadi, tapi diletakkan di halaman terpisah. Format landscape, ukuran halaman A3 itu lebih mudah untuk dibaca gitu. Toh kalian nggak akan ngeprint hard copy kok. Jadi format kertasnya agak variatif, itu nggak ada masalah gitu. So, penyajian peta itu bisa seperti itu, jadi langsung diletakkan di halaman setelah
keterangan atau narasinya itu tadi, atau peta itu diletakkan di dalam satu di dalam satu section sendiri, dia berupa semacam lampiran begitu. Jadi di belakang sendiri itu kumpulan semua peta-peta yang kalian buat itu diletakkan di situ dalam format halaman A3 dan orientasinya landscape gitu. Ya, tapi yang saya tekankan di sini adalah logika berpikir dan sistematika itu tadi, sistematika penentuan posisi bangunan atau penentuan fungsi lahan itu tadi. Kalian sudah menemukan mana yang memiliki bagian mana dari lahan kalian itu yang memiliki kesesuaian tinggi atau kesesuaian sedang atau kesesuaian rendah. Terus tadi juga sudah disebutkan ada upaya penanggulangan bagi lahan atau bagi bagian yang memiliki potensi atau risiko terjadinya bencana, khususnya longsor dengan retaining wall itu tadi. So, ya sampai sini sih saya nggak ada masalah, sudah oke. Baik Pak Nanda, terima kasih. Selanjutnya ada revisi saran dari masukan dari Pak Nanda terkait kebutuhan ruang. Sebentar Pak. Terus satu lagi, ini identifikasi potensi dan masalah potensi itu kan pakai bullets, mending pakai numbering daripada pakai bullets. Oh ya, ini ya Pak. Misalnya potensi A, potensi B itu nggak apa-apa, itu lebih mudah dinavigasi daripada misalnya kalau ada yang baca laporan ini terus kemudian bilang itu loh yang di 414 ngomong soal potensi yang vegetasi tanaman padi misalnya. Kita kan harus cari dulu yang vegetasi yang mana, oh itu yang nomor 1, 2, 3 berapa itu. So lebih baik hindari sebisa mungkin nggak cuma di tapak tapi juga di tugas-tugas yang lain. Kalau bisa jangan pakai bullets, numbering saja gitu. Terus apalagi? Ya, selanjutnya ini ada kami menambahkan masukan Pak Nanda terkait analisis kebesaran ruangnya. Silahkan Dimas. Ya, mohon izin untuk presentasikan terkait dengan hasil analisis besaran ruang dan kapasitas. Jadi kami melakukan beberapa penelusuran kembali terkait dengan besaran kapasitas, kemudian terkait dengan sirkulasi sehingga ditemukan hasil luas lahan yang sesuai. Mungkin beberapa poin-poin terkait dengan kapasitas kemarin belum sempat kami tambahkan. Kemarin kami sesuaikan dengan kebutuhan dari zonanya. Mohon maaf, terkait dengan awal mulanya penyusunan dari zona apa yang ingin dibuat, itu ruang-ruang apa saja yang ingin diakomodasi, seperti itu Pak. Mungkin kiranya dari Pak Nanda, apakah ada masukan terkait dengan tabel analisis besaran ruang dan kapasitas ini ya Pak? Perhitungan dan pendekatannya juga sudah sesuai sistematikanya. Cuman saya penasaran yang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu apa? Untuk Universitas Maulana Malik Ibrahim ini sebenarnya dari skripsi yang diambil dari itu Pak, dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemarin saya sedikit mengalami kebingungan apakah untuk sumbernya ini mencantumkan namanya atau mencantumkan dari universitasnya, seperti itu Pak. Oke. Ya itu juga itu juga hal yang mungkin hal yang baru bagi sebagian dari kalian.
Kalau mengutip skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin mengutip laporan apapun ya, kalau sebisa mungkin yang dicantumkan adalah nama penyusunnya, nama penulisnya. So, kecuali kalau memang tidak ada keterangan penulisnya, misalnya UN Habitat atau ya, UN Habitat atau World Bank misalnya, laporan yang dipublish oleh World Bank dan lembaga-lembaga serupa. Seringkali mereka tidak mencantumkan nama penyusunnya satu persatu karena itu adalah upaya kolektif yang cukup besar, maka mereka maka laporannya ditulis World Bank 2020 atau UNESCO 2020 misalnya. Tapi kalau skripsi kan ada nama penulisnya, ada nama penyusunnya gitu. Ya, itu baiknya nama beliau lah yang dicantumkan, entah itu Sri 2020 atau Bambang 2020 dan lain sebagainya. Jadi bukan bukan Win Maulana Ibrahim atau nama institusinya gitu. Yep. Itu aja sih reminder buat berarti yang kemarin masih ada highlight kuning-kuning itu udah terselesaikan semua ya. Maksud saya uh, udah ter, udah ada solusinya gitu. Iya, sudah Pak. Oke. Ya, selanjutnya selain besaran dan kemampuan besaran dan kapasitas ruangnya, selanjutnya kan mau asistensi terkait. Nah, ini Pak. Jadi akhirnya analisis entrance-nya juga kami ubah. Tadinya kan masih ada bangunan yang di ke kemampuan lahan 3 ya Pak. Akhirnya kami turunkan ke bawah seperti itu supaya nggak kena di kemampuan lahan 3. Dan sirkulasinya juga jadinya seperti ini Pak. Jadi tetap ada sirkulasi eksternal, sirkulasi internal yang untuk kendaraan di mana dia langsung ini lahan parkirnya, terus ini entrance gate masuknya, ini keluarnya. Kemudian untuk pengunjungnya sirkulasinya seperti ini. Seperti itu Pak. Setelah dilakukan kemampuan lahan, analisis kemampuan lahan. Oke, berarti total lahan yang bisa dibangun berkurang ya. Berkurangnya cukup signifikan. Iya Pak. Oke. Well, good. Terus ini fungsinya apa aja ini pusat informasi Pak? Oh iya. Mungkin di yang subbab selanjutnya saja sekalian. Nah ini yang lebih jelas. Ya jadi kan yang daerah atas itu kan kemampuan lahan 3 ya Pak, yang kami buat supaya tidak menjadi banyak bangunan gitu. Jadi ini center agroeduwisatanya di mana nanti ada pembagian pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian daerah sini itu seperti kantor pelayanan, terus information center, terus ada juga ruang utilitas, perlengkapan, kemudian yang di sebelah kanan ini ada penginapan, sentra food court, lalu ada sentra cenderamata, toilet, dan di sini juga ada landmark serta outbound, seperti itu Pak. Oke.
Well, saya suka layoutnya itu sederhana, nggak neko gitu. Jadi good. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nanda. Selanjutnya progres kami selain analisis itu mengenai konsep dan visualisasi. Saya langsung masuk ke konsep dan visualisasi ya Pak. Tunggu. Ya, jadi untuk konsepnya itu kami di sini menjelaskan mengenai lokasi, yaitu terletak di Kecamatan Pacet. Terus peruntukan lahannya ini kami menjelaskan tentang bagaimana peruntukan lahan di daerah tapak kami, dan kami juga menjelaskan alasan pemilihan lokasi yang sebagian besar itu karena memang dari arahan kebijakannya, yaitu RT/RW, RPJMD, serta memang kondisi existing-nya yang mendukung. Kemudian untuk konsep pengembangan tapak yang sudah kami jelaskan di bab 1, yaitu di pendahuluan, konsepnya itu agroeduwisata, di mana kegiatan wisatanya itu untuk tujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ada sisi edukasinya. Kemudian pengaplikasian kawasan edukasinya ini berupa perkebunan, yaitu ada bawang putih, bawang merah, padi, serta peternakan, yaitu sapi, yang merupakan potensi dari desa padusannya. Jadi yang kami highlight itu potensi unggulan yang ada di desa padusan. Ya, benar. Kemudian di sini juga ada visi, kemudian misinya, serta kami juga memasukkan tata masa bangunan. Jadi tata masa bangunan ini ada material yang kami gunakan, lalu konstruksinya, serta konsep bentuk masa bangunannya. Jadi kayak gaya arsitekturnya seperti itu, Pak. Untuk visualisasi konsep 3D-nya seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan terkait konsep. Ya, jadi saya mau menjelaskan tentang untuk tata masa bangunan dulu ya, San. Jadi tata masa bangunan ini kan dibagi jadi ini material untuk konstruksi dan untuk konsep bentuknya. Jadi untuk materialnya kami pakai ini dari kayu dan batunya seperti itu. Untuk kayu ini penggunaan utamanya itu kan kayu jati, karena ya seperti karakteristiknya yang kuat dan awet, gitu. Masuk ke kuat dan awet satu, seperti itu. Terus untuk kedua yaitu kayu glugu atau kayu kelapa. Ini digunakan karena emang ini tidak terlalu kuat atau tidak sekuat kayu jati, namun punya ini nilai di seratnya. Ini karena nilai estetisnya ini tinggi, jadi kami memilih memakai ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah alternatif kayu jati. Jadi salah satu cara untuk menekan biaya produksi juga kan menggunakan kayu merbau untuk alternatif kayu jati, seperti di lantainya atau untuk seperti penutup-penutup, mungkin jendela, mungkin pintu juga bisa. Kemudian untuk batuan yang bisa digunakan untuk bukan hanya menghias tapi juga konstruksi juga bisa dibawahkan, yaitu batuan andesit, terus batuan sabak, batu palimanan, seperti itu. Lalu masuk ke konstruksinya, yaitu akan membahas pondasi. Jadi pondasi ini ya ada dua ya. Jadi yang pertama itu pondasi batu kali yang konvensional ya, untuk yang bangunan berlantai satu, jadi tidak membutuhkan cakar ayam. Terus kemudian yang kedua pondasi cakar ayam untuk yang berlantai 2 atau lebih, seperti itu, bangunan tinggi.
Nah, untuk batu kalinya itu menggunakan batu dengan metode batu belah. Jadi batuan besar yang kemudian dibelah dari kali atau pegunungan seperti perbukitan, batu-batuan ya seperti itu. Kemudian untuk konsepnya karena mengusung tema agrowisata, jadi kami kayak semacam diilhami oleh arsitektur lama rustik, tapi kami kembangkan seperti agak modern, tapi nuansanya dan warnanya itu tetap ada kesannya alam gitu Pak. Jadi masih kayak menggunakan kayu untuk tembok dan lantainya itu kayu dan batu seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada visualisasinya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh tim visualisasi. Ya, untuk visualisasinya sudah ada beberapa yang sudah kami buat dan juga ada beberapa yang sudah kami render menggunakan landscape. Untuk yang pertama itu yang sudah dirender itu ada visualisasi berupa lokasi tiket, lalu berikutnya ada tempat penyimpanan padi. Ya, langsung di bawahnya saja. Ya, untuk yang masih belum di render menggunakan landscape itu ada musola, lalu ada pos keamanan, ada ruang pantry, ada lahan untuk bawang merah dan bawang putih, lalu ada lahan padi, IPAL dan IPAB, ada visualisasi beberapa penginapan, minta tolong di reload Sam. Oh ya, sebentar ya. Kehabisan memori. Maaf Pak, agak nge-lag ini. Oh, nggak apa-apa. Dokumennya lebih dari 50 halaman sudah wajar kalau nge-lag. Nggak apa-apa sambil di reload. Gini, orientasi perencanaan tapak itu dari makro ke mikro. Jadi sebaiknya sistematika laporannya pun juga demikian. Jadi dari makro tadi kan kalian sudah menyajikan dari bab 1 itu ngomong soal lokasinya, terus kemudian kalian menginventarisir karakteristik lokasi dan elemen-elemen atau komponen-komponen yang terkandung di dalamnya dan lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Terus kemudian menganalisis lahan dan lain sebagainya sampai keluar zonasi fungsi ruangnya itu tadi. Terus tiba-tiba loncat ke material, itu hal yang berbeda sekali. So sebaiknya dari zonasi itu tadi kalian tentukan peletakan blok masa-masa bangunannya dulu. Setelah menentukan peletakan blok masa bangunannya itu tadi, so misalnya penginapan itu luas lahan yang kalian sediakan untuk penginapan itu berapa meter persegi, berapa ratus atau berapa ribu meter persegi misalnya. Lalu kalian lihat dari kebutuhan atau dari perhitungan jumlah ruang yang kalian akan sediakan itu berapa, misalnya lahan yang disediakan 11.000 meter persegi, tapi perhitungan kebutuhan ruang kalian dengan misalnya mempertimbangkan potensi pasar dan sebagainya, ternyata ketemunya 22.000 meter persegi butuhnya. Berarti kan itu bangunan penginapan itu sendiri nanti kan pasti lebih dari satu lantai.
ditumpuk 11 ditumpuk sama 11.000 jadinya 22.000 gitu. So dan mungkin nggak akan seluruh 11.000 meter persegi itu kalian kalian dirikan bangunan, jadi ditutup sama bangunan sepenuhnya. Mungkin ada sisa sempadan dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi dari awalnya kebutuhannya yang awalnya kelihatannya cuma 2 lantai, ternyata 22.000 itu bisa diakomodasi dengan mendirikan bangunan 3 atau 4 lantai misalnya, karena lahannya kemakan GSB dan lain sebagainya. So dari penentuan itu tadi fokus ke blok masanya, ke penentuan blok masa bangunannya dulu, ukurannya berapa lantai, kira-kira nanti berapa lantai. Kalau kalian masih punya tenaga dan waktu ekstra, baru mikir soal kira-kira rupa bangunannya kayak gimana sih. Karena sebenarnya inti dari perencanaan itu adalah peletakan blok-blok masa bangunan itu. Memang mahasiswa kakak-kakak kelas kalian itu yang sampai menampilkan rupa bangunannya, terus kemudian sampai menampilkan, ada yang sampai rendering, ada yang sampai bikin animasi fly through, jadi bukan cuma bird's eye yang diputer, tapi dia ada yang sampai segitu. Tapi itu karena karena ya mereka sudah menyelesaikan blok masanya dan mereka punya waktu lebih gitu. So, fokusnya ke situ aja dulu. Jadi nggak perlu terlalu pusing soal bentuk fondasi, soal materi finishing dan sebagainya, karena belum sampai situ, dan dan sebenarnya itu sudah ranahnya sudah berbeda gitu loh. Jadi tapi saya sadar kalau kalau sudah mengerjakan kayak begini ini, ada keinginan untuk mengeksplorasi sampai ke bahan finishing, pakai kayu glugu, pakai kayu jati dan lain sebagainya. It's all good, cuman itu tadi fokusnya ke peletakan blok masanya itu aja dulu gitu. Dan visualisasinya itu nanti visualisasinya adalah lahan kalian tuh ketika ada blok-blok masa itu nanti tampilannya gimana, itu aja dulu. Baik Pak Nanda. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Terus apa lagi ya? Saya kira kalau sampai pada titik ini memang progres kalian sudah sangat bagus gitu. Saya kira saya juga suka dengan sistematika dan cara kalian menjelaskan konsep dan lain sebagainya itu. So that's good. Soal alasan pemilihan lokasi, Yun Sew, sebentar. Iya Bunda. Maaf. Soal alasan pemilihan lokasi, saya kira itu sudah disampaikan di depan, bukan di bab awal. Kayaknya apa yang sudah disampaikan di bab awal, kayaknya nggak perlu diulangi lagi di bab yang bagian belakangnya begitu. Tapi soal penjelasan konsep tadi memang harus ada di bab berapa tadi, bab 5 ya, memang harus ada di situ gitu. Yang alasan pemilihan lokasi ya di awal-awal itu tadi. Lokasi kami adalah di mana? Mojokerto ya? Iya Pak, di Pacet.
Pacet. Lokasi kami di Pacet, tepatnya di desa bla 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 bla. Dan alasan kami memilih lokasi tersebut adalah karena udah sampai di situ aja. Terus kemudian baru kalian cerita soal lahannya itu. Lahan kami kebetulan memiliki luas sekian sekian sekian, ketinggian di atas permukaan laut sekian dan seterusnya. Tuh. Hey, lagi ya. Kayaknya itu sih, kalian sudah satu atau dua langkah lagi mendekati finish sebenarnya. Hey, Saya izin bertanya, Pak Nanda. monggo. Berarti untuk yang konsep pengembangan ini kami bisa langsung masuknya ke visualisasi berarti ya, Pak? Bisa, bisa. Bentar. Oke, sampai mana ini? Visualisasi, yes, betul. Bisa langsung ke visualisasi apa? 3 dimensinya itu. Oh iya, siap. Baik, Pak Nanda. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Pak, mohon izin untuk bertanya terkait dengan visualisasinya itu apakah dalam bentuk gambar atau nanti perlu di video gitu ya Pak? Di tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman itu menampilkan video pada saat presentasi. Saya nggak ingat apakah di Thor yang tahun ini masih ada video visualisasi tersebut. Kalaupun ada, sama seperti yang sebelumnya, saya sarankan nggak perlu terlalu ngoyo bikin video yang kayak gimana gitu. Misalnya kalian membuat, kalau kalian pakai SketchUp, kemudian kalian ambil sudut pandang perspektif mata burung, bird's eye view, terus kemudian tapaknya terus kemudian model 3D kalian tuh kalian puter gitu aja, itu udah cukup. Jadi kita bisa melihat overview dari lahan kalian gitu. Ada yang bikin overview kayak gitu, terus kemudian ada snapshot per misalnya. Ya monggo kalau ada waktu untuk melakukan itu. Coba nanti kita sama-sama cek lagi deh Thor tugasnya seperti apa. Saya sih saya ada, but I don't know. Itu soal video. Tapi kalau di laporannya ya cukup cukup menampilkan perspektif mata burung itu aja dari sisi dari utara, selatan, timur, barat, itu udah cukup. Itu. Baik Pak, siap. Boleh terkait dengan yang bird eye view untuk arah utara, barat, selatan, dan sebagainya itu dari tapaknya atau mungkin dari blok-blok masa bangunannya gitu Pak? Bird eye view-nya sih secara keseluruhan. Jadi tapak secara keseluruhan, nggak perlu per bangunan gitu kan. Yang menjadi poin pertimbangan itu penentuan posisi bangunan, penentuan peletakan blok masa bangunan, terus kemudian komposisinya. Jadi bagaimana kalian meletakkan blok-blok masa itu. Apakah kalian menatanya sedemikian rupa sehingga dia memiliki konfigurasi geometris yang jelas, atau mungkin
kalian mengikuti kontur lahannya, jadi jadi dia bentuknya itu seperti radial konsentris misalnya, atau karena lahannya agak fleksibel, kalian mengambil pendekatan peletakan masanya seperti kalau kalian ambil segenggam dadu terus kemudian dipior gitu. Jadi komposisi seperti itu yang ingin kita lihat gitu. Jadi bukan detail rupa perbangunannya. Gitu. Karena again lingkup bidang kita ini, perencanaan wilayah dan kota, itu ya paling jauh ke ranah nggak sampai ke ranah mikro itu, tapi mungkin meso lah, ke ranah meso. Jadi kayaknya yang paling dekat urusannya dengan arsitektur dan sebagainya kan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi ya kita kita mentoknya di situ. Tapi soal rupa bangunannya kayak gimana, kita nggak terlalu mikirin hal tersebut gitu. Nanti pada saat perancangan kota dan praktek perancangan kota pun juga sama. Mentok di blok ini nanti sempadan bangunannya berapa, terus kemudian ketinggian bangunannya berapa, itu aja gitu. Jadi nggak perlu bingung soal finishing material dan lain sebagainya. It's fun, I know. Milih material, memadu padankan itu. Tapi sayangnya itu bukan ranah kita gitu. Itu aja. Baik, Mananda, terima kasih atas sarannya. Kemudian saya izin bertanya terkait yang konsep pengembangan itu, berarti kami harus menentukan GSB, terus yang IPR-nya itu per blok gitu ya, Pak? Atau gimana? I see. Soalnya kan gini, zona-zona yang kalian tentukan itu kan nempel ya sepanjang perimeter sepanjang perimeter lahan, terus kemudian ada yang berbatasan dengan parkir dan entrance itu. Tapi kan dia kan seolah-olah membentuk sekilas, kalau saya lihat tanpa mempertimbangkan skala dan sebagainya, sekilas saya melihatnya itu seperti rumah courtyard di Eropa, rumah-rumah kuno di Eropa, Spanyol, Itali, yang daerah Mediterranean situ. Dia berbentuk seperti huruf U atau berbentuk seperti huruf O, di tengah-tengah ada halamannya, terus kemudian bangunan yang terbangun itu di sekeliling tamannya itu tadi. Sekilas seperti itu. Apakah kalian akan menyatukan gedung-gedung kalian seperti itu, atau nggak, Pak, kami mau memisahkan? Well, kalau kalian mau memisahkan, itu zonanya memang berdempetan, tapi bangunannya ada jarak antar bangunan. Oke, kalau ada jarak antar bangunan, berarti kan luas lahan yang kalian gunakan, luas lahan yang kalian manfaatkan untuk area yang terbangun itu lebih kecil daripada yang kalian alokasikan gitu. Jadi itu, terus kemudian pertanyaannya adalah jarak antar bangunannya berapa. Di perencanaan tapak kalian nggak perlu sampai menentukan waduh GSB-nya harus sekian dan lain sebagainya, enggak. Dikira-kira aja jarak antar bangunannya kira-kira pantasnya seberapa. Kira-kira pantasnya seberapa? Oh, ternyata kalau kita kasih jarak sekian, luas lahan yang dibangun jadi cuma sekian meter persegi. Berarti aku harus naik
Berarti bangunan ini harus tumbuh secara vertikal untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang sesuai perhitunganku misalnya. Yang saya contohkan 22 meter persegi dengan 11.000, 22.000 dengan 11.000 meter persegi itu tadi. Dan dari situ nanti kan kelihatan, oke, ternyata penginapannya 3 lantai. Di sebelahnya itu ada fungsi apa, misalnya food court. Food courtnya ternyata saya nggak mau food court itu terlalu dekat dengan penginapan misalnya. Supaya food courtnya bisa diakses oleh orang banyak, penginapannya akses. Oke, kalau gitu mau dikasih jarak berapa meter dari bangunan penginapan. Terus kalau sudah keplot bangunan-bangunannya itu dan jarak-jarak antar bangunannya, nanti orang itu akan bergerak dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Akan menentukan jaringan jalur pejalan kakinya misalnya, jaringan jalur sirkulasinya. Oh, ya, sekali lagi nggak perlu sampai menentukan GSB-nya itu tepatnya berapa, untuk sementara ini pantasnya berapa gitu aja. Kira-kira dengan jarak sekian itu masuk akal nggak, atau masuk akal nggak, kelihatan harmonis atau enggak. Apakah seperti tatanan geometris atau seperti dadu yang dikopiok itu tadi. Ya, nggak perlu kalian nggak perlu ngitung lagi lah, intinya gitu. Oh iya, siap Pak Nanda. Terima kasih untuk masukannya. Yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, mohon izin bertanya kembali terkait dengan presentasi untuk minggu ke-15 itu, untuk substansi yang akan kami bahas itu mulai dari apa hingga apa ya Pak? Kalau presentasi final ya berarti dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Durasi, ini yang membatasi juga. Durasi biasanya sekitar 40-45 menit per kelompok, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dengan begitu, kalau bisa slide-nya jangan terlalu banyak. Tahun lalu itu ada yang minta asistensi. Mereka minta diresik dengan saya waktu itu. Minta diresik. Belum apa-apa. Sudah kelihatan jumlah. Terus itu bisa 40 menit 200 slide. Akhirnya setelah dipilah-pilah lagi ternyata isi laporan mereka copy paste ke dalam point. So, laporan mereka sendiri 180 halaman. So you can imagine betapa padatnya file presentasi mereka. Akhirnya dari sekian ratus slide itu kita bisa menurunkan sampai sekitar 50-an lah. Saya nggak bisa mematok maksimal berapa slide atau minimal berapa slide, disesuaikan dengan apa yang paling untuk presentasi sekitar 40 menit itu saya kira 30-40 slide itu udah banyak itu. Gitu.
Oh iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Oh ya, soal waktunya, soal waktu yang yang jadi pertanyaan. Saya kira kalau untuk waktu pelaksanaan presentasi final itu kita ngikutin jadwal perkuliahan aja. Ya, karena kalau jadwal saya memang dilalah kosongnya ya pas itu. Sejauh ini saya belum ada agenda lain di jam perkuliahan tapak. Semoga nggak ada yang aneh-aneh tiba-tiba muncul gitu. Saya izin bertanya Pak Nanda, berarti kalau sesuai jadwal tapak di hari Rabu karena di minggu 15 berarti Pagi. ya pagi ya Pak, tanggal 30 Juni kalau jadwal tapak berarti jam 7 pagi ya Pak. Betul. Well, kalau mau mulai 7:30 juga nggak apa-apa sih. Enaknya gimana? Ya, karena jam 7. You're gonna hit me. Prefer 7:30 Pak. 7:30 ya? Ya udah nggak apa-apa 7:30. Ya wes jam 30 tanggal 7:30 sampai jam 7:30 tanggal 30. Betul. Ya, Mas bengi. Udah mulai bujel. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kami sudah cukup Pak, sudah cukup jelas tadi juga ada masukan dari Pak Nanda. Terima kasih sebelumnya Pak Nanda. Oke, sama-sama. Mungkin saya bisa minta tolong titip sampaikan ke kelompok yang lain soal jadwal presentasi final ini ya, gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kira kita bisa mencukupkan sesi ini sampai sekian. Recording.